antivirus. Mantap ya. Hilang nih sini hilang ya. Defender virus string protection. Nah, ini toolsnya ya, nggak aku bagikan ya. Ini punya komunitas. Oke sip. Nah ini kita cek, kita mau targetin kemana nih? Ke website 192, 108, 43, 105 ya. Kita mau bikin DMX-nya berapa nih? Saya mau pakai HTTP lah. Terserah mau HTTP atau TCP, tapi kalau TCP kalau 100 orang yang akses, 100 orang yang akses dalam satu waktu ya. MSTP. Nah ini kan naik, saya ini 3, 4. Nah ini udah mulai naik kan? Kalau tadi nggak ada pergerakannya ya. Ini udah mulai naik. Kenapa kok mulai naik? Ada tahu? Karena di sini sudah kita jalankan. Sekarang saya mau naikkan lagi ke 1000 atau ke 10.000. Nah itu rasa ya. Itu DDoS. Kenapa kalau ini kelas sedikit? Tapi kalau ini benar itu pasti ngedrop. Kenapa kalau ngedrop? Karena ini kan saya pakai komunitas i3. Nggak ngaruh sih. Kenapa? Oke, itu serangan DDoS. Itu bahaya DDoS. Nanti masuk website kalau kita refresh akan ngedrop. Sekarang kita lihat bagaimana memperkuat cyber security. 1. Terapkan patch and update pada operating system baik Windows maupun Linux. Gunakan password yang kuat. Contohnya di sini kita bisa mengukur menggunakan how secure is my password. Kita bisa melihat menggunakan how secure is my password. Contoh kalau kita pakai password yang standar aja ya. Saya pakai password nama saya misalkan Subandri. Berapa lama sih dihacknya? 5 second. Berapa? Hanya 5 menit ya? 5 detik. 5 menit 5 second. Kalau di dalam itu pakai tanggal waktu dan tahun berapa? Microsecond. Itu kurang dari sekian detik kan dihacknya. Kalau pin ATM hilang kan gampang ya, makanya segera ditutup kan login. Ada lagi yang bagus gimana? Huruf besar, karakter, angka. Berapa tahun? Peluangnya tuh Pak ya? Peluangnya ya? Iya, jadi kalau kita mengukur teknologi password itu sendiri. Lanjut ya? Lanjut Pak. Oke, itu password. Gunakan multifaktor autentikasi MFA. Ini bisa menggunakan VPN, KTP, layan protokol atau VPN IP secure, atau bisa pakai SSID, secure socket alert protokol. Itu banyak kan di sini. Berikan edukasi seputar hanya phishing, berikan seputar edukasi bahayanya phishing pada orang-orang yang ada di lingkungan kerja. Contoh, phishing kayak gimana sih? Gak cuma wah-wah doang ya, memang harus bisa dibuktikan. Phishing itu kayak gimana? Phishing itu contoh, kalau kita punya pernah dengar pesan ya, pesan yang isinya gini, saya gedein supaya ya Anda mendapatkan hadiah dari Bank BNI gitu kan, tapi belakangnya gini, percaya nggak? Enggak. Atau gini, Aku percaya deh kalau jangan-jangan ini ada juga
Biasanya lengkap deh Pak. Atau gini, cara ceknya gimana? Pertama, sebagai orang yang kita DNS dulu. DNS checker. DNS dulu. BNI search nggak ada. Kalau kita cari BNI.id ada nggak search? Nggak ada juga, berarti penipuan. BNI.blogspot.id nggak ada, berarti penipuan, ya kan? Berarti bisa cek. Terus resminya gimana Pak? Yang asli mana? Ketik aja BNI Google BNI, dia kan muncul rating. Oh ternyata ini. Berarti yang benar adalah BNI.id. Tapi ingat, ada juga yang menggunakan protokol ini. Ataupun benar, cari ini. Dia disuruh buka, tapi nggak boleh pakai Chrome, tidak boleh pakai yang lainnya. Bawaannya adalah Firefox dan Mozilla browser. Ingat, kalau HTTP kayaknya nggak mungkin sekelas website perusahaan besar itu belum secure. Pasti dia udah secure kan? Contohnya gimana Pak? Kok nggak mungkin? Nah, kita ambil contoh di sini. Contoh ini. Contoh, kalau sebuah perusahaan company profile besar, dia nggak menggunakan HTTPS. Contohnya, contohnya ini katakanlah BNI. Ini ada user dan password. Si peretas akan datang menggunakan ini. Kita menggunakan WiFi satu area kampus IBM. Si user itu ngecek IBM dong sebelumnya gaji kita. Maksudnya salah gitu kan. Seperti itu kan. Si peretas sudah mulai masuk. Ini aja. Sudah begitu dia login, klik login. Si peretas juga akan ngecek, dulu biaya login. Mudah banget. Klik kanan, TCP, flow upstream, dia akan kelihatan. Ya kan? Apa ini? Apa tulisannya? User dan lihatnya apa? Websitenya. Jadi kalau bni.go.id katanya ini ya berarti adalah nggak mungkin BNI pakainya HTTP, masih bisa pakai HTTPS. Itu yang perlu diingat. Oke, itu bentuk dari serangan namanya brute force attack. Lanjut. Nah ini skema yang ada di BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Badan Cyber dan Sandi Negara merupakan wadahnya pembelajaran dunia cyber di Indonesia. Ini adalah wadahnya, dan ini yang menaungi cyber threat yang ada di Indonesia. Di sini kalau teman-teman berminat bisa jauh dari bergabung di sini. Di sini banyak sekali pakar-pakar cyber. Penggelarnya juga di sini PNS adalah PNS bergelar Sandimen. Kalau kita kan ahli pertama apalah gitu, seperti Sandimen dikhususkan sebagai PNS yang menggawangi bidang informasi teknologi khususnya keamanan cyber. Sandimen. Sekolahnya di mana nih? Sekolahnya ada tahu nggak? Sekolah di mana? BSSN itu punya sekolah. Sekolah Sandi Negara ya. BSSN punya sekolah namanya Sekolah Sandi Negara. Kalau berminat silakan untuk
Tahun 2014 BSSN bersama Kominfo juga menjalin kerjasama dalam mendeteksi serangan-serangan pada Pilpres KPU 2014. Itu alhamdulillahnya saya juga diundang untuk membantu teman-teman di sana. Ternyata karena ada kegiatan saya nggak ikut di situ, kalau masuk dalam ranahnya ini. Karena saya nggak bisa ikut acara ini, akhirnya saya nggak. Di sini saya seperti analis ya, ruang lingkupnya seperti ini. Ya. Analisis insiden, koordinasi teknis, evaluasi insiden, penyedia laporan sebagainya. Nah, di sini ada yang keamanan informasi. Di sini ada beberapa rujukannya ada buku-buku model seperti ini. Ini buku-bukunya adalah buku-buku mengenai gejala-gejala serangan paytester. Sekarang ramai tuh, bahkan ada yang ngirimin WA yang isinya aplikasi APK, Pak. APK dan sebagainya. Sebenarnya itu terlalu norak sih kayak gitu. Iya, Pak. Harusnya APK itu bisa disisipin. Sebenarnya bukan APK aja sih. Berat. Stiker juga ada, Pak. Administrasi tools itu bentuknya bisa TXT, bisa juga pop up. Browser iklan yang maju porno kan pasti laki-laki paling suka. Iya, Pak. Gambar share. Stiker, Pak. Stiker, Pak. Langsung dia nyebar ini share bla bla bla. Ataupun iklan-iklan yang menggiurkan, ada dan hadiah. Biasanya perempuan paling seneng. Kalau laki-laki dikasih tampilannya sedikit, klik pancingan. Padlan, Pak. Resep lagi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya Oh, iya, Pak. seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.